Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah dari kelas R2F. Di sini saya akan mengulas film yang berjudul Maleficent. Jadi, film Maleficent disutradarai oleh Robert Stromberg dan dirilis pada Juni 2014. Film ini menceritakan tentang ada seorang peri muda kuat bernama Maleficent yang tinggal di dunia Mars. Maleficent mempunyai kedua sayap yang sangat besar di punggungnya. Dunia Mars berbatasan dengan kerajaan manusia. Hingga suatu saat, ada seorang pria muda bernama Stephen dari kerajaan manusia ingin mencuri sesuatu ke dunia Mars. Dan di saat itulah Maleficent dan Stephen ini bertemu. Dan mereka pun tumbuh bersama hingga dewasa. Dan mereka pun menjadi seorang sahabat. Di satu sisi, Stephen ini sangat berambisi untuk menjadi raja. Suatu hari, Stephen tak lagi datang untuk menemui Maleficent karena Stephen yang dewasa ini telah berambisi untuk menjadi raja di istana. Sementara Maleficent tumbuh menjadi peri muda yang sangat kuat yang mempunyai sayap yang begitu besar dibandingkan dengan peri-peri yang lainnya, hingga dia itu disegani oleh peri-peri di dunia Mars. Hingga suatu hari terjadilah pertempuran antara Mars dengan kerajaan manusia yang dipimpin oleh Raja Henry, ayah dari Stephen. Kemudian Maleficent lah yang berhasil mengalahkan Raja Henry. Saat itu juga Raja Henry sakit dan memerintahkan barang siapa yang bisa membunuh Maleficent, dia akan memberikan mahkotanya kepada orang itu. Dan di saat itu Stephen lah yang mengajukan perintah tersebut. Hingga pada malam hari pun tiba, Stephen datang ke Mars untuk membunuh Maleficent dan membawa obat. Tetapi Stephen ini tidak tega untuk membunuh Maleficent. Kemudian dia memikirkan cara lain. Akhirnya Stephen memasuki, kalau nggak salah sih minuman ya, pokoknya kayak dikasih obat yang tadi dia bawa itu buat Maleficent supaya kayak tidur gitu, kayak pingsan gitulah. Terus sayapnya itu dikasih zat besi oleh Stephen. Nah, zat besi ini itu emang adalah zat yang bisa membunuh peri-peri di Mars itu, terutama Maleficent. Kayak emang dia tuh anti banget sama besi gitu. Akhirnya kedua sayap Maleficent dipotong dan dibawa ke kerajaan manusia sebagai pembuktian bahwa Stephen telah membunuh Maleficent. Saat Maleficent terbangun, di saat itulah Maleficent sangat-sangat merasa sakit hati dan merasa terhianati oleh Stephen. Maleficent marah dan ingin membalas dendam kepada kerajaan manusia. Maleficent menyelamatkan burung yang ia temui di dalam hutan, dan ia sihir dan berubah menjadi manusia bernama Daevil. Jadi Daevil ini kayak bisa berubah jadi burung, bisa berubah jadi manusia, dan diangkat menjadi orang kepercayaannya Maleficent. Nah, pada suatu hari Daevil membawa informasi kepada Maleficent bahwa Raja Stephen yang saat ini menjadi raja di kerajaan manusia sedang membaptis putrinya yang baru lahir bernama Aurora. Dan Maleficent tanpa diundang datang ke kerajaan manusia tersebut dan mengutuk Aurora dengan kutukan tidur. Jadi Aurora akan tidur selamanya ketika dia berumur 16 tahun, saat jarinya itu menusuk alat pemintal gitu. Jadi kalau dia udah umur 16 tahun terus dia tangannya kena alat pemintal, dia langsung kayak tidur selamanya gitu. Stephen pun meminta belas kasihan kepada Maleficent, dan Maleficent berkata Aurora akan bangun dari tidurnya ketika dia dicium oleh cinta sejatinya, yang menurut Maleficent saat itu tak mungkin ada ciuman cinta sejati yang bisa membangunkan Aurora. Dan setelah itu Stephen pun membakar semua alat pemintal yang ada di kerajaan manusia tersebut, kayak dihilangin semua alat pemintalnya. Dan di saat itu juga Aurora dikirim di tengah hutan, kayak langsung
diasingkan gitu ke tengah hutan dan dijaga oleh 3 peri dari kerajaan manusia tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu, Aurora tumbuhlah lama-lama gitu kan. Maleficent ini meskipun benci sama Aurora, dia tuh tetap ngeliatin, tetap ngawasin Aurora tuh dari jauh gitu. Kayak dari atas pohon dia ngeliatin Aurora gitu kan lagi ngapain. Nah, terus hingga umur yang ke-15 tahun, Aurora bertemu dengan Maleficent. Dan dia kayak beranggapan bahwa yang selama ini ngejaga dia tuh ya ibu peri itu, si Maleficent. Akhirnya Aurora tuh kayak menganggap Maleficent itu kayak ibunya gitu. Nah, lama-kelamaan Maleficent ini sadar bahwa dia itu mulai sayang kepada Aurora, dan dia berpikir untuk menghilangkan kutukan itu. Hingga suatu hari Aurora ini bertemu dengan Pangeran Philip. Lama-kelamaan kayak mereka tuh saling tertarik satu sama lain. Yang Maleficent yakini bahwa Philip ini adalah orang yang bisa menghilangkan kutukan Aurora. Nah, saat satu hari sebelum ulang tahun Aurora yang ke-16 tahun, Aurora menyampaikan kepada Maleficent bahwa dia ingin tinggal bersama Maleficent di kerajaan manusia. Nah, saat itu ada peri-peri lainnya juga kayak keceplosan ngomong tentang kutukan itu. Kemudian Aurora merasa sedih dan dia balik ke kerajaan ayahnya, Raja Stephen. Hingga keesokan harinya, saat tepat Aurora berumur 16 tahun, ayahnya pun mengurung Aurora di kamar untuk menjaganya agar tetap aman dan dijaga oleh pengawal-pengawalnya. Namun sayangnya kutukan tetap kutukan. Pada hari itu juga alat pemintal yang tadinya dihilangkan, dilenyapkan, ajaibnya langsung kayak muncul gitu. Dan Aurora otomatis langsung ke ruang bawah tanah dan menusukkan jari telunjuknya ke alat pemintal tersebut. Kan alat pemintalnya tuh ada di ruang bawah tanah gitu. Dan akhirnya Aurora pun tidur selama-lamanya. Dan di saat itu juga Maleficent merasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa kepada diri sendiri karena gak bisa mencegah kutukan Aurora tersebut. Kemudian Maleficent datang menyelinap ke kerajaan manusia dan melihat Aurora yang terbaring sedang tidur di atas tempat tidurnya di kamarnya. Kemudian datanglah Pangeran Philip untuk mencium kening Aurora, tetapi sayangnya tidak mempan. Aurora tidak terbangun dari tidurnya, dan Maleficent merasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat kayak nyesel lah pokoknya. Kemudian Maleficent datang menghampiri tempat tidur Aurora dan dia duduk di samping Aurora. Dia berkata dia minta maaf dan dia mencium kening Aurora. Kemudian saat itulah Aurora terbangun dari tidurnya. Dan ya, cinta sejatinya itu ternyata dalam Maleficent sendiri gitu. Kemudian setelah itu endingnya Aurora tinggal bersama Maleficent di dunia Mars. Pesan yang dapat diambil dari film Maleficent ini yang pertama adalah jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Karena ketika marah kita udah hilang, ya kita bakal nyesel gitu untuk keputusan itu. Dan yang kedua adalah kasih sayang seorang ibu itu lebih besar dibanding dirinya sendiri, sehingga anak pun ikut merasakan bagaimana ibunya selalu mengawasi, selalu menjaga, selalu melindungi si anak. Meskipun ibu sering kesal, suka marah-marah, tapi pada dasarnya cinta sejati seorang anak ialah ibunya. Yang ketiga adalah Aurora di karakter film ini dapat memberikan pesan yang baik kepada penonton, karena Aurora itu mempunyai hati yang lembut,
selalu berbuat baik kepada orang-orang, mempunyai aura positif, selalu berpositif thinking kepada siapapun itu. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.